Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andre Karnas Tepu. Saya akan mempresentasikan project yang telah saya buat. Oke, awal kita buka Blinknya dulu, aplikasi Blinknya. Oke, ini adalah layout atau interface monitoring yang saya buat. Jadi project yang saya buat ini yaitu penyelam tanaman otomatis menggunakan sensor moisture sensor. Jadi tujuan dari project ini adalah membuat alat di mana kita dapat menyiram tanaman sesuai dengan sensor moisture yang terbaca, dan kita bisa juga mengontrol pompanya itu mau dia auto atau secara otomatis. Jadi di sini ada dua mode, jadi yang ada autonya dan manualnya. Oke, di atas ini sebelah kiri atas itu adalah moisture value, yaitu pembacaan nilai sensor. Setelah itu threshold value itu adalah limit, dimana limit nilai dimana pompa itu harus hidup. Oke. Jadi terus untuk yang slide di bagian ketiga itu adalah button manual auto, dimana kita bisa men-set kita mau kontrol pumpnya manual atau auto. Setelah itu di bawahnya adalah untuk enable disable pumpnya. Jadi kita bisa menghidupkan atau mematikan pump secara manual dan secara manual ya. Setelah itu di sini ada LED. Ini adalah indikator dari pumpnya. Oke, kita ganti jadi pump state. Jadi dimana ketika nyala itu berarti pumpnya nyala. Oke, yang bawahnya ini adalah save threshold. Jadi kita juga bisa men-setting threshold value dari sistem yang kita buat. Jadi kita bisa mengkontrol atau mengurangi atau meninggikan nilai thresholdnya. Oke, seperti itu. Oke, kita coba. Di sini saya akan memperlihatkan program dan gimana cara berjalannya. Jadi di sini ada program Arduino-nya untuk fungsi-fungsi untuk membaca sensor dan logic untuk menghidupkan pompanya. Dan di sini ada juga program untuk komunikasi, itu untuk membaca nilai data dari PC ke Arduino. Dan di bawahnya ini adalah parsing data serial, dan di bawahnya adalah pengiriman kembali ke PC, dari Arduino ke PC. Itu untuk program di Arduino nya. Setelah itu untuk program di PC atau di PC nya saya menggunakan Python. Di sini menggunakan library Blink library. Nah, di sini kita hanya memasukkan outcode-nya yang sudah dikasih oleh aplikasi Blink-nya. Setelah itu di sini connect serial untuk Arduino-nya. Setelah itu di sini ada beberapa fungsi handler setiap pin virtual dari aplikasi Blink-nya. Jadi masing-masing pin itu memiliki satu handler. Setelah itu di sini adalah data pengiriman olah data yang mau dikirim ke Arduino.
dan di bawah ini adalah program untuk pembacaan parsing data dari Arduino supaya bisa dibaca dan dikirim ke aplikasi Blink. Oke, kita coba aja langsung. Oke, di sini nama programnya kan ini main.iot.py, jadi kita running programnya. Oke, di sini sudah connect, dimana itu adalah nilai yang terbaca dan dikirimnya itu adalah yang ada simbol B-nya. Ini merupakan data yang dikirim ke Arduino dari PC ke Arduino, dan di sini yang ini adalah program data yang diterima dari Arduino ke PC. Jadi sistemnya ini adalah sensor tanahnya. Sini adalah, jadi karena saya tidak ada pump, jadi LED ini mewakili sebagai pumpnya. Oke, kita masuk ke aplikasinya. Oke. Nah, di sini pembacaan dari sensornya yaitu 63%. Jadi programnya itu kalau pembacaan sensor atau kelembabannya itu di bawah dari threshold, pumpnya akan hidup. Jadi yang sekarang kita kontrolnya secara auto, jadi pumpnya akan hidup secara auto. Jadi misalkan untuk yang auto ini misalkan thresholdnya terlalu tinggi, jadi kita turunin ke 55 agar pumpnya mati. Setelah di setting new thresholdnya, kita tekan save dan tunggu beberapa saat. Nah, nilai thresholdnya akan berubah dan pumpnya akan mati karena nilai dari pembacaan sensor itu sudah lebih tinggi dari nilai thresholdnya. Jadi kita bisa mengontrolnya dari sini, misalnya ini, terus kita save lagi, tunggu. Nah, dia akan balik lagi. Oke, kita turunin lagi. Nah, untuk selanjutnya kita tes mode manualnya. Jadi kita tinggal tekan, jadi tinggal ini sudah mode manual. Untuk menghidupkan pumpnya, kita tinggal tekan ini, pumpnya akan hidup. Nah, dan kalau mematikan, tinggal matikan lagi, karena akan mati. Nah, untuk autonya di sini. Jadi untuk kembali auto tinggal tekan aja. Jadi kalau untuk menghidupkan cara manual, kita harus mencolok ke mode manual dulu. Kalau enggak akan bisa berubah. Jadi kita ke manual dulu. Oke, terus setelah itu kita hidupkan lagi. Hidup. Kita matikan lagi. Akan mati. Seperti itu. Oke, begitulah presentasi project yang telah saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.